Halo guys, selamat datang di Easy to You. Oke, ini mungkin kalian malah bertanya nih, ataupun bingung, kok tiba-tiba namanya berubah, kok nama channel ini tiba-tiba berubah. Ya mungkin ini aku insya Allah akan berusaha nih dalam mengevaluasi atau merenovasi nih untuk channel YouTubeku kali ini. Dan insya Allah juga kita bakalan rajin-rajin mengupload nih dalam setiap minggunya. Oke, kali ini kita bakalan bercerita tentang sejarah teman-teman. Tentang seorang raja yang memiliki penyakit kusta dari Yerusalem. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu nih, yaitu Raja Baldwin keempat. Oke, untuk itu mari kita bercerita di Cerben, cerita bareng Iben. Oke, mungkin beberapa dari kita pasti sudah mengetahui tentang sebuah sejarah peperangan yang bernama Perang Salib nih teman-teman. Nah, pastinya teman-teman pasti mengetahui ini perang ini yang dialami oleh kerajaan dari umat Kristiani dan juga umat Muslim. Tambah lagi dengan pop kultural atau budaya-budaya yang tertinggal dari sejarah peperangan ini. Bahkan juga sempat dibuat film yang berjudul The Kingdom of Heaven, sehingga ya makin menambah khazanah kita atau pengetahuan kita tentang bagaimana perang salib ini sebenarnya teman-teman. Dan juga pastinya terdapat tokoh-tokoh yang historis yang sangat karismatik nih dalam perang ini. Pastinya tidak lain atau bukan yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Namun untuk kali ini kita tidak bercerita tentang dari pihak Muslim teman-teman. Kita akan bercerita sedikit dari pihak kerajaan Yerusalem teman-teman, yaitu Raja Baldwin keempat. Raja Baldwin keempat ini merupakan anak dari Pangeran Almaric teman-teman, beserta ibunya bernama Agnes de Courtenay. Beliau lahir pada 1161. Saat itu sebenarnya nih teman-teman ya, Raja Baldwin ketiga itu tidak memiliki keturunan yang sah atau yang memadai untuk menjadi raja, sehingga terpaksa turun tahta ke adiknya yaitu Pangeran Almaric alias ayahnya si Baldwin keempat. Sehingga ya pastinya Baldwin keempat ini yang bakalan mendapatkan tahta jika ayahnya telah tiada. Dan benar saja 2 tahun setelah Baldwin keempat lahir, Raja Baldwin ketiga meninggal dunia, sehingga Pangeran Almaric mendapat tahta menjadi Raja Yerusalem kala itu. Namun ya sebagai persyaratan, Pangeran Almaric ini harus menceraikan istri pertamanya dan harus menikahi putri dari kerajaan Bizantium yang bernama Maria Komnena. Namun ya anak-anak dari istri pertama masih dianggap sah dan masih berhak untuk mendapat tahta kerajaan, termasuk Baldwin keempat ini sendiri. Baldwin keempat bahkan mendapat fasilitas yang sangat lumayan memadai, bahkan dia mendapat pendidikan yang cukup bagus teman-teman, yang mana langsung dididik oleh wakil uskup Gereja William of Tyre. William ini juga yang pertama kali menyadari bahwasanya Baldwin keempat ini memiliki penyakit kusta nih teman-teman. Diagnosa William ini sendiri didasari karena Baldwin ini sendiri sering terdapat luka di tubuhnya, namun dia tidak merasa kesakitan teman-teman. Bahkan teman-temannya juga sering mencubitnya, namun dia tidak merasa kesakitan ataupun perih ini ya. Sampai akhirnya William pun langsung menyatakan bahwasanya Baldwin keempat ini mengalami kusta teman-teman. Ya mengetahui hal ini, pihak kerajaan pun langsung menutupi penyakit yang ada pada Baldwin ini teman-teman. Tidak disebarkan ke publik lah, karena Pangeran Almaric hanya memiliki keturunan yang sah untuk berlanjut sebagai raja hanya Baldwin keempat ini teman-teman. Dan juga ya kalaupun dipublishin ke publik nih, ini bakalan menjadi sebuah kontra politik tentang kerajaan, bagaimana pastinya bakalan terjadi propaganda perperangan tentang perebutan tahta kerajaan ini teman-teman. Nah, takutnya para bangsawan akan berseteru, bahkan juga takutnya kerajaan akan dipegang oleh tangan-tangan yang tidak berkompeten lah dalam memimpin kerajaan Yerusalem. Namun di sisi lain terdapat sebuah peraturan nih di kerajaan Yerusalem tentang bangsawan kesatria yang memiliki penyakit kusta nih. Apabila diketahui jika ada bangsawan yang memiliki penyakit kusta, maka akan dimasukkan ke sebuah organisasi bernama Ordo Este Lazarus.
ordo militer kesatria yang difungsikan untuk mengumpulkan bangsawan kesatria yang memiliki penyakit kusta untuk diikutkan perang dan menghimpun pasukan perang nih teman-teman. Karena peran mereka sebagai bangsawan yang menghimpun pasukan tidak dapat digantikan. Jadi istilahnya itu kalaupun mereka memiliki penyakit tidak bisa merasakan sakit, ya kemungkinan para kesatria ini bakalan diletakkan pada pasukan paling depan nih teman-teman. Lalu disinyalir referensi Baldwin keempat menggunakan topeng ini sendiri karena mengikuti tradisi Ordo Salazarus untuk menutupi aib dan luka mereka. Oleh karena itu, segala kekurangan dan luka-luka yang ada pada tubuhnya ditutup-tutupi ke publik. Ya, secara kita lihat topengnya ini rada-rada mirip dengan skin Aldous dari Mobile Legends teman-teman ya. Oke, pada tahun 1174 ini teman-teman, Raja Al-Malik pun meninggal dunia setelah ekspedisi militer ke Damaskus. Baldwin keempat pun secara sah akhirnya diangkat menjadi raja nih teman-teman. Namun karena faktor usianya yang masih belia, saat itu kalau tidak salah masih 13 tahun. Ia pun membutuhkan wali untuk memegang tahta Yerusalem dalam mungkin menasehati dalam menjadi raja. Dan ditunjuklah walinya tersebut yaitu Raymond of Tripoli, saudara ipar neneknya Baldwin keempat. Ya, kira-kira perwalian ini berlangsung selama 2-3 tahun teman-teman. Hingga Baldwin berumur 16 tahun, tahta kerajaan Yerusalem pun sepenuhnya dipegang olehnya. Ya, namun ya pada tahun 1174 saat awal-awal ataupun saat Baldwin keempat ini memimpin kerajaan Yerusalem, di sisi umat muslim pula Salahuddin Al-Ayyubi prestasinya semakin meningkat teman-teman. Bahkan dia bisa menguasai Mesir dan Damaskus. Hingga tibalah saatnya Salahuddin menyerang Yerusalem teman-teman. Baldwin keempat menyadari bahwasanya pasukan dari Salahuddin ini sangat kuat teman-teman, sangat kokoh. Namun ya Baldwin keempat tidak kenal takut teman-teman. Bahkan pada tahun 1176 dia sempat melancarkan serangan ke pasukan Salahuddin di Aleppo. Dan akhirnya pada 1177 Salahuddin memutuskan untuk menyerang Askelon yang saat itu ada dalam kekuasaan kerajaan Yerusalem juga. Ya, pada saat kondisi itu Baldwin keempat mencoba mempertahankan kota Askelon dengan hanya bermodalkan 367 kesatria Templar. Namun ya sesuai prediksi ya, kekuatan pasukan Salahuddin yang sangat kuat nih teman-teman dibandingkan pasukan Baldwin keempat membuat kesatria Templar dipukul mundur oleh pasukan Salahuddin dari kota Askelon hingga ke kota Yerusalem teman-teman. Waduh. Ya, Salahuddin pun melihat kondisi ya pastinya sudah menang nih melawan pasukan Baldwin keempat. Sehingga ya dia juga memutuskan untuk menyuruh para pasukannya untuk menyebar, menguasai beberapa kota yang telah dikuasai yang tak jauh dari Askelon ini teman-teman. Namun tak disangka nih teman-teman, Baldwin keempat malah menyerang balik pasukan Salahuddin dari belakang teman-teman dengan pasukan kesatria Templar yang tersisa. Salahuddin yang sadar akan datangnya serangan dari musuh memutuskan untuk mundur kembali ke kota Askelon. Bahkan ini teman-teman ya, penyerangan balik Baldwin keempat ini tidak sia-sia teman-teman. Diperkirakan 90% pasukan Salahuddin tewas dan akhirnya terpaksa mundur kembali ke Mesir teman-teman dengan kekalahan. Jadi Raja Baldwin keempat berhasil menghalau dan mempertahankan kerajaan Yerusalem dari pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun sayangnya masalah baru muncul lagi nih teman-teman. Yaitu pastinya penyakit dari Baldwin keempat ini semakin menjadi ataupun semakin parah. Ya, karena dia sangat jarang untuk perawatan, dia lebih mementingkan perang nih daripada untuk perawatan kesehatannya. Sehingga ya karena seringnya ke medan perang membuat efek penyakit kusta ini semakin parah. Hingga seorang sejarawan medis dari Cambridge University, Piers de Mitchell mengungkapkan bahwa penyakit kusta Baldwin kelima semakin parah saat menginjak usia puber, yang akhirnya berkembang menjadi lepromatosa, yang mana penyakit kusta ini akan menyebabkan kebutaan. Namun dengan kondisi demikian tidak membuat Baldwin keempat semakin takut, dia malah semangat dan makin ingin menuju ke medan perang nih teman-teman. Ya, walaupun saat menuju medan perang dia harus ditandu. Ya, tahun demi tahun berlalu, menjelang akhir
kekuasaannya, sayangnya Yerusalem itu semakin melemah ya karena konflik politik, konflik antar bangsawan yang semakin parah dan juga serangan terus-menerus dari pasukan Salahuddin ke Yerusalem nih teman-teman. Hingga akhirnya pada tahun 1185 Raja Ba'win keempat, raja dari Raja Kusta dari Yerusalem, meninggal dunia pada usia 23 tahun. Dan akhirnya tata kerajaan digantikan oleh anak dari adik perempuannya Ba'win keempat, yaitu Ba'win kelima yang saat itu masih berusia 5 tahun. Ya, akhirnya juga 2 tahun setelah kepergian Ba'win keempat, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya berhasil menguasai kerajaan Yerusalem. Mungkin hanya itu sepenggal cerita ataupun sejarah nih tentang Ba'win keempat. Ya mungkin kalian malah bertanya, kok malah lebih fokus ke Ba'win keempatnya, kok bukan ke Salahuddin Al-Ayyubi yang mana itu merupakan tokoh heroik dalam umat kita, dalam umat muslim lah ceritanya nih ya. Ya dalam hal ini mungkin saya hanya ingin sedikit memotivasi kita bahwasanya walaupun kita memiliki penyakit, walaupun kita memiliki kekurangan, jangan jadikan hal itu untuk membuat kita beralasan untuk tidak mau buat ini, untuk bermalas-malasan dan membuat kita semakin lemah dalam satu hal. Jangan, namun jadikanlah hal itu alat ataupun bahan dalam motivasi kita dalam mengejar impian. Yakinlah bahwasanya dengan usaha dan doa, impian yang ingin kita capai itu pasti terwujudkan. Mungkin hanya itu sepenggal cerita pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah nih, next enaknya kita bahas apa, mungkin bahas sejarah ataupun bahas yang lainnya. Serta jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sekian dari saya, easy to you, easy to understand, and see you.